Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, Pak. Di sini saya ada tugas dari guru penggerak untuk diminta wawancara kepada pimpinan. Jadi untuk hasil wawancara nanti akan saya olah dan diminta untuk mendapatkan hasil dari wawancara tersebut, Pak. Jadi ada analisisnya nanti. Baik, Pak, langsung mulai saja. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya. Beliau Bapak Amsir Jabbar, Kepala SMA Negeri 1 Dampal Selatan. Sedangkan saya sendiri Ahmad Hoirudin, TGP Angkatan 9 Kabupaten Toli-Toli. Oke, pertanyaan pertama, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya. Tentunya saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Ya, apabila masalah tersebut melanggar hukum, berarti di dalamnya ada benar dan salah. Tetapi jika itu benar melawan benar, ya maka ini termasuk yang namanya dilema etika. Seperti itu, Pak? Ya. Oke, kita lanjutkan, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya saat ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Ya kembali bahwa saya secara pribadi dan mungkin ini bisa mewakili keputusan, ya tentunya saya harus mengambil menimbang dan mengidentifikasi dulu ya mana yang paling benar keputusan itu dan tidak merugikan tetapi menguntungkan banyak pihak, maka itulah di situ keputusan yang harus kita ambil, jadi menguntungkan banyak pihak. Selanjutnya, Pak, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Prosedurnya bagaimana, Pak, kira-kira? Kita mengidentifikasi masalah, penyebabnya itu apa, ya. Terus kita selama ini yang kita lakukan itu meminta informasi dari berbagai pihak, terus ya meminta masukan juga dari pihak-pihak yang lain, ya mungkin maksud saya ini ya dari di luar pemangku kepentingan, stakeholder yang pemangku kepentingan yang tidak dalam lembaga ini, di luar sekolah, ya lembaga. Kita meminta itu yang kita seimbang, kita menimbang dulu sebelum memutuskan. Jadi intinya mana yang tidak merugikan kepentingan, tidak merugikan. Ya, kita ini bagaimana keputusan itu semuanya baik. Ya. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif seperti apa? Ya. Saya menganalisis kasusnya dan menentukan solusi dengan tetap menyesuaikan norma dan aturan. Ya, norma dan aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan umum. Ya, jadi kepentingan umum inilah yang menjadi patokan. Selanjutnya, Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa, Pak? Ya, berbicara masalah tantangan,
adalah harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Itu tantangan. Iya betul. Ya, karena kedua belah pihak serta tidak ada yang dirugikan. Itu mengambil keputusan yang yang tidak ada yang dirugikan. Itu di situ tantangannya. Betul sekali Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah menyelesaikan kasus Pak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya secara langsung ataukah ada prosedur atau terjadwal seperti apa Pak? Kira-kira tergantung dari masalahnya Pak. Jadi jika termasuk masalah berat, maka saya harus segera memutuskan dan tetap melihat prosedur serta aturan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi kita identifikasi kalau berat kita harus memutuskan supaya tidak berlarut-larut harus diputuskan lebih cepat. Iya, oke, baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan di sekolah ini tentu kita libatkan warga sekolah, kita libatkan setelah kepala sekolah kan ada waka-waka kita libatkan semua dalam mengambil keputusan supaya referensi yang kita peroleh itu banyak dan tidak mengambil keputusan yang salah. Oke, yang terakhir Pak, dari semua hal Pak yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika Pak, pengalamannya Pak? Alhamdulillah selama ini saya secara pribadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi dari semua permasalahan yang telah terjadi yang telah kita putuskan itu banyak sekali pengalaman. Tentunya pengalaman ini melahirkan yang namanya kebijaksanaan. Yang paling penting itu bagaimana tidak pihak-pihak yang ada dalam kasus tidak tidak ada yang dikorbankan, tidak ada. Berarti tidak merugikan. Intinya dalam pengambilan kasus ini tidak ada yang dirugikan seperti itu. Oke, baik Pak, itu saja wawancara saya untuk hari ini. Mudah-mudahan saya juga dapat mengambil pelajaran dari kegiatan wawancara ini atau interview ini. Semoga saya dapat mengambil semuanya pelajaran ini Pak, tentang kasus bagaimana mengambil keputusan tentang dilema etika. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya DPP yang akan mengundang Kabupaten Boyolali. Saya bersama Kepala Sekolah SMU Negeri 6 Provinsi. Beliau Bapak Siti Setiaji. Ya, Bapak bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mewawancarai saya. Senang sekali dapat menjadi subjek wawancara. Terima kasih. Oke Pak, kita masuk ke sesi wawancara Pak ya. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak akan langsung menjawabnya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi
kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Pak? Karena saya juga baru mendengar istilah tersebut, jadi saya secara saja ya Iya. saya bahwa yang saya tahu bukan moral atau apa namanya dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada suatu masalah yang membuat kita harus memilih apakah masalah tersebut atau cerita tersebut baik menurut kita atau malah sebaliknya. Jadi kita di situ dihadapkan pada dua pilihan yang memang harus kita putuskan saat itu juga demi kebaikan bersama. Jadi kalau saya cara identifikasi saya dengan melihat dulu apakah masalah tersebut bisa ditolerir atau tidak bisa ditolerir. Jadi ketika masalah tersebut bisa kita tolerir, jadi apakah memang dampaknya itu lebih banyak negatifnya atau positifnya. Jadi ketika kita ambil keputusan kita tidak terlalu apa ya, tidak terlalu pusing, mungkin ke belakangnya mungkin kita tidak terlalu memikirkan apakah atau itulah Baik, Pak. Jadi menurut Bapak, pertanyaan saya tadi, jadi Bapak melihat dulu masalahnya seperti apa, kemudian baru menyelesaikan masalahnya seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 2, Pak. Pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, maksudnya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. ya menimbang dan mendiskusikan jika memang itu masalah internal di sekolah, kita diskusikan bersama dan kita ambil keputusan bersama berdasarkan upaya bersama oleh guru-guru dan juga warga sekolah apakah memang ini baik untuk kita, apakah memang kurang baik gitu. Jadi tidak ada komunikasi antara saya dengan guru-guru saya dan juga tentang komunikasi. Berarti kita simpulkan itu berarti dengan cara musyawarah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini, Pak? Kita biasa lakukan yang pertama seperti yang saya utarakan tadi, berarti kita lihat dulu masalahnya apa. Tadi kalau misalkan belum terlambat saya lihat dulu masalahnya apakah memang terlambatnya karena memang lupa kesiangan ataupun memang ada hal lain di luar prediksi kita, misalkan mungkin ada musibah atau apapun, kita kan tanya dulu, tidak harus menjudge atau memutuskan sebelah pihak gitu. Jadi kita harus tanya dulu apakah memang permasalahan tersebut memang tidak atau di luar kendali mereka atau di luar kendali. Jadi kita harus identifikasi dulu, kemudian apa namanya, kemudian memanggil guru tersebut, melakukan diskusi tatap muka itu empat mata di ruangan saya. Kemudian setelah itu ketika saya tidak mendapatkan solusi dari masalah tersebut, maka saya akan diskusikannya ke guru lain dan kita cari bagaimana sih cara kita menanggulangi masalah tersebut. Jadi membuat kesepakatan yang sama dengan warga sekitar. Oke, baik, Pak. Langsung saya Pak ya, nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Hal-hal yang efektif yang tahu dengan si masalah saya melakukan konfirmasi apakah memang betul dan sesuai dengan kenyataannya masalah tersebut ya, mendiskusikannya, berdiskusikan atau merapatkan bersama untuk mencapai jawaban atau solusi bersama dari kebaikan kita bersama. Jadi
dia mencari titik temunya. Iya. Kita lanjutkan nomor 5. Pertanyaan yang kelima, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di tempat kita? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak ada jadwal-jadwal atau bentuk prosedurnya seperti apa untuk menyelesaikan kasus seperti itu? Kalau saya selama ini jujur saja belum ada jadwal. Jadi ketika ada masalah di sekolah, kemudian saya langsung spontan sesimpul langsung selesaikan, karena menurut saya kalau masalah ini tidak segera diselesaikan maka akan menjadi problem yang berlarut-larut. Jadi lambat penyelesaiannya tidak akan menambahkan problem baru. Jadi kalau misalkan ada masalah saat ini juga kita harus selesaikan pada saat ini. Berarti Bapak akan menentukan cara langsung. Kemudian, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema kita? Kira-kira ada nggak? Seseorang tidak pasti ada. Saya tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Saya akui memang dia kan hanya manusia biasa. Jadi kita juga perlu bantuan dari atau pendapat dari atau masukan dari warga sekolah, saya, kemudian atau memang pihak-pihak yang memang berkompeten atau mengerti tentang masalah itu. Kita harus mencari pandangan orang lain. Jadi tidak hanya mengambil point of view dari kita sendiri, tidak, kita harus mengambil dari sudut pandang dari orang lain. Jadi misalkan menurut saya benar, tapi menurut orang lain tidak benar. Jadi kan kita itu bisa menjadi acuan apakah masalah itu atau kebijakan yang saya terapkan dapat bermanfaat atau berguna bagi kita dan tepat sasaran. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai kasus Dilema Etika ini? Pelajaran yang bisa diambil, yang dapat dipetik seperti apa? Yang dapat dipetik yaitu tidak boleh terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Jadi kita perlu melakukan langkah-langkah sesuai prosedur dalam penanganan. Misalnya yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama adalah mendengar dulu, identifikasi, kemudian mengajak berkomunikasi dan tahu alasan-alasan kenapa kemudian melakukan tindak lanjut seperti mungkin rapat sekolah, kemudian mencari atau merumuskan masalah bersama-sama dengan mendatangkan pakar atau memang orang-orang yang memang paham tentang masalah hukum, sehingga kita dalam hukum itu tidak asal. Jadi harus ada acuan untuk memberikan tindakan kepada dilema. Oke Pak, sudah selesai Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini Pak. Terima kasih. Sang pengubah negeri, guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah